Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Andi Sugiyarti Akbar dengan NIM G2U1222073, di mana pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo di Kendari tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah manajemen di rumah sakit yang jika dihubungkan dengan gaya kepemimpinan. Jadi mungkin kita pernah mempelajari ada beberapa tipe-tipe gaya kepemimpinan. Ada yang gaya otoriter, visioner, dan lain sebagainya. Nah, untuk penerapannya di permasalahan rumah sakit sendiri, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang bisa diterapkan jika terdapat masalah di rumah sakit? Next. Seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa pada saat ini kita akan menghubungkan gaya kepemimpinan dengan masalah manajemen di rumah sakit. Kemudian apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan, di mana rumah sakit yang baik memerlukan seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang efektif sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Kemudian, apa sih masalahnya? Masalah yang pertama di sini kita temukan bahwa rumah sakit yang bermutu rendah dengan kesalahan kerja yang tinggi, di mana terdapat perawat yang kurang baik seperti salah memberikan informasi, salah memberikan obat, salah prosedur, di mana salah memberikan tindakan yang berakibat pada BOR yang menurun serta kepercayaan masyarakat terhadap RS juga pasti merosot. Jadi, bagaimana sih meningkatkan mutu layanan rumah sakit? Jalan keluarnya seperti apa? Pertama di sini, kita harus lakukan pengkajian akar masalah yang timbul. Kemudian, kita menetapkan strategi yang sesuai, di mana berdasarkan kajian situasi pada masalah ini, teori yang mendasari tata kelola dalam mencapai tujuan untuk menghasilkan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh rumah sakit adalah leadership theory yang dikemukakan oleh Whitebread, West dan Teppen 2015. Dengan berbagai pendekatan yang digunakan sebagai strategi dapat dianggap sebagai langkah terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Yang menjelaskan bahwa teori kepemimpinan yang paling terkenal sebagai teori dari pemimpin perawat yang efektif itu yang pertama ada threat theory, behavior theory, task versus relationship, maintaining theory, emotional intelligence, situational theory, transformational leadership, dan moral leadership. Kemudian untuk yang pertama ini kita bahas tentang apa sih itu threat theory. Pernah dengar nggak? Yang kata-katanya kayak gini, pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Nah, inilah threat theory. Jadi dengan kata lain, beberapa orang adalah pemimpin alami yang lainnya itu tidak. Yang pertama, manajemen perhatian. Manajemen perhatian di sini pemimpin mampu mengkomunikasikan rasa tujuan atau arahan untuk menarik pengikut. Yang kedua, manajemen makna. Manajemen makna sendiri adalah pemimpin menciptakan dan mengkomunikasikan makna dengan kejelasan dan tujuan.
Yang ketiga adalah manajemen kepercayaan, di mana pemimpin menunjukkan keandalan dan konsistensi. Dan yang keempat adalah manajemen diri, di mana pemimpin mampu mengenal diri sendiri dan bekerja dalam kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi ini juga beberapa kutipan yang di, uh, ditulis oleh Benis pada tahun 1984. Next adalah behavior theory, di mana teori-teori perilaku berkaitan dengan apa yang dilakukan pemimpin. Dalam teori behavior ini terdapat 3 gaya kepemimpinan yang paling menonjol. Yang pertama adalah kepemimpinan otokratis, yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Dalam kasus ini, gaya kepemimpinan yang lebih disarankan untuk dipakai adalah gaya kepemimpinan situasional, di mana pemimpin dituntut untuk dapat memadukan gaya kepemimpinan demokratis dan otokratis, mengambil keputusan untuk kepentingan rumah sakit, mengingat kualitas rumah sakit yang sedang menurun. Kemudian yang ketiga adalah task versus relationship, di mana pemimpin yang paling efektif adalah mampu menyeimbangkan antara tugas dan relationship. Dalam hal ini, pemimpin harus benar-benar menempatkan dirinya baik sebagai perawat maupun sebagai tim kerja. Contohnya, beberapa perawat menekankan tugas, misalkan di sini perawat harus mengurangi atau tidak melakukan kesalahan pemberian obat atau pengobatan, kemudian melakukan pencatatan pasien dengan benar dan terstruktur, kemudian menyadari bahwa hubungan interpersonal itu harus baik atau harus erat, di mana sikap dokter terhadap staf ke perawat ataupun perawat staf ke rumah tangga. Kemudian teori motivating, di mana konsep motivasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, seorang pemimpin dan tim harus memiliki motivasi kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi di rumah sakit ini sehingga bisa menaikkan lagi pamornya di masyarakat. Next, emotional intelligence. Aspek hubungan kepemimpinan adalah fokus pekerjaan pada kecerdasan emosional yang dikutip oleh Goleman, Boyacek, dan McKee pada tahun 2002. Di mana pemimpin yang cerdas secara emosional menyambut kritik yang membangun, meminta bantuan ketika dibutuhkan, dapat menyulap berbagai tuntutan tanpa kehilangan fokus, dan mendapat pengubah masalah menjadi peluang. Kedua pemimpin yang cerdas secara emosional mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, merasakan keprihatinan yang tak terucap, mengakui perspektif orang lain, dan menyatukan orang-orang dalam suasana hormat, kerjasama, kebersamaan, dan bantuan agar mereka dapat mengarahkan energi mereka untuk mencapai tujuan tim. Kemudian, situational teori atau teori situasional, di mana situasi orang dan kepemimpinan jauh lebih kompleks daripada teori-teori awal yang diakui. Selain itu, situasi dapat berubah dengan cepat, membutuhkan teori yang lebih kompleks dan menjelaskan kepemimpinan, di mana kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk pendekatan situasional. Teori situasional menekankan pentingnya memahami semua faktor yang mempengaruhi sekelompok orang tertentu dalam lingkungan tertentu. Lanjut, kita akan membahas tentang leadership transformation. Teori kepemimpinan transformasional menekankan bahwa orang membutuhkan
rasa misi yang melampaui hubungan interpersonal yang baik atau imbalan yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan baik, jika berhasil, tujuan pemimpin dan staf akan menjadi satu, menciptakan persatuan, keutuhan, dan tujuan yang kolektif. Dan bagaimana sih strategi untuk menghadapi manajemen puncak DRS atau menghadapi kendala manajemen di rumah sakit? Yang pertama ini kita membangun tim yang kuat dan memahami visi misi dari pemimpin yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian mengambil keputusan yang tepat sesuai hasil pengumpulan data yang ada. Jika menemukan buntu, maka gaya kepemimpinan otoriter harus dilaksanakan dengan baik sehingga bisa menemukan masalah sesungguhnya dan dapat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan visi misi pemimpin dan juga visi misi rumah sakit. Yang ketiga, komunikator. Dalam hal ini, sebagai pemimpin wajib mengkomunikasikan semua hasil yang ditentukan ini kepada semua pihak, baik internal rumah sakit maupun eksternal, sehingga bisa memperbaiki lagi kualitas layanan rumah sakit. Yang keempat, melakukan negosiasi, dan yang kelima, melakukan delegasi. Kemudian metode pendekatan yang akan ditempuh atau bisa kita lakukan pada permasalahan manajemen rumah sakit yang tadi saya jelaskan berdasarkan masalah yang ditemukan, maka strategi yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin harus dapat menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, di mana seorang pemimpin dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit dan meningkatkan kepuasan pasien. Strategi yang dapat digunakan seorang pemimpin harus dapat menjalankan 5 fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah team builder. Yang kedua adalah decision maker atau pengambil keputusan. Yang ketiga adalah communicator. Yang keempat adalah negotiator. Yang kelima adalah delegator. Ya, kemudian cara mempengaruhi manajemen puncak. Bagaimana sih caranya kita mempengaruhi orang lain? Yang pertama, kita melakukan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau diinginkan bersama. Kemudian, mendapatkan solusi dari negosiasi tersebut, di mana yang melakukan hal-hal ini adalah pemimpin dan manajemen yang ada. Kemudian untuk mencapai suatu akreditas dengan optimal untuk mendapatkan untuk dapat memenuhi standar-standar tersebut diperlukan komitmen dari seluruh staf dan manajemen dalam menerapkan standar keperawatan dan strategi organisasi layanan kesehatan sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas asuhan perawatan. Jadi konsep yang melandasi penyelesaian masalah manajemen rumah sakit menurut penelitian YogyaKarta menunjukkan ada 9 jenis teknik yang bisa digunakan di dalam organisasi. Yang pertama, persuasi rasional. Yang kedua, daya tarik inspirasional. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis. Yang kelima, daya tarik pribadi. Yang keenam, pertukaran. Yang ketujuh, koalisi. Yang kedelapan, tekanan. Dan yang kesembilan, mengesahkan. Jadi, adapun kesimpulan daripada masalah ini, yaitu berbagai gaya kepemimpinan dapat diterapkan dalam setiap suasana atau iklim kerja yang berbeda. Dalam menghadapi suasana rumah sakit yang menurun kualitasnya serta top manajer yang sulit membuka ruang untuk diskusi, maka gaya otoriter menjadi pilihan terbaik sehingga bisa mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Ya, itulah tadi pemaparan saya tentang masalah manajemen rumah sakit yang jika dihubungkan dengan gaya kepemimpinan. Semoga materi kali ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk penerapan masalah-masalah yang ada. Mohon izin, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.